bentuknya sudah sesuai dengan ini yang akan kita gambar. Ini. Lalu kita nanti akan langsung membuat elevasi lantainya. Nah, ini kan ini adenanya sudah ada nih. Nah, kita harus membuat elevasi lantai. Elevasi lantai itu akan dimulai dari yang paling rendah dulu. Yang paling rendah dulu. Yang paling rendah itu mana? Paling rendah itu biasanya garden atau taman. Itu paling rendah. Saya biasanya di sini akan meninggikan 0,05. Nah, sini aja 0,05. Nah, ini sudah saya tinggikan. Nah, kalau sudah, yang lain harus ditinggikan semuanya. Waduh, keliru. Nah, ditinggikan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tinggikan semuanya. Lalu kita kasih pembeda. Biasanya saya pakai warna biasanya di landscaping itu banyak. Nah, mau pakai yang mana yang macam-macam di sini nih. Ada ini. Nah, ini. Saya biasanya pakai yang ini. Vegetation grass artificial. Sudah rumputnya minimal sudah buat rumput. Oke, ini. Lalu kita akan naikkan elevasi yang paling rendah nomor 2 setelahnya. Yaitu adalah carport. Carport kita naikkan lagi, misalkan 0,05 juga. Jadi sudah ada perbedaan ini antara carport dengan rumput. Saran saya jangan sampai terbalik. Carport malah di bawah rumput. Nanti kalau hujan, ya kalau rumputnya tebal ya, tapi kalau tidak tebal ada tanah-tanah nanti malah mengotori carport. Ya. Nah, semua terus kita tinggikan sama dengan carport. Ya. Semua. Oke. Ini sudah belum ya? Sudah. Ini sudah. Lalu yang rumput Pak, yang rumput jangan. Rumput kan sudah paten. Lalu carport kita kasih sebagai tanda bahwa ini sudah selesai. Kita kasih ornamen. Nah, biasanya saya pakai tile. Tile itu keramik. Nah, keramik untuk carport saya biasanya pakai yang ini, yang slate bagus. Pokoknya jangan nyanulah. Kalian bisa membedakan kalau yang warna-warni ini square glass ini biasanya kan umumnya untuk kamar mandi. Kalau yang square glass style 04 ini biasanya untuk apa? Untuk kitchen set dapur itu jangan dipakai. Terus yang hijau ini kamar mandi juga, kamar mandi. Kalau ditaruh sini kan lucu. Coba ini misal ya, keramik kamar mandi ini. Nah, ini apa ini? Kan kurang elok gitu ya secara arsitektur. Ya walaupun kami tidak mewajibkan. Itu semua kan tergantung kalian. Tapi ya kalau dilihat elok atau tidak itu kan ada nilai tersendiri ya Pak Lili ya. Tentunya itu akan membedakan. Nah biasanya saya pakai yang ini slate. Slate itu kan keramik yang teksturnya itu kasar. Ya, kasar. Ya seperti batu alam. Karena karpet itu ya, baiknya ya teksturnya agak kasar. Supaya apa? Ban mobilnya tidak selip. Ketika ini sering kontak dengan air hujan itu tidak yang bersihkan tidak gampang terpleset dan sebagainya. Pertimbangannya itu. Ya ini ya sudah kita keramik. Nah, ini kan sudah jadi ini minimalnya. Nah, lalu kita akan tinggikan elevasi yang selanjutnya. Tadi kan 0,5 terus ya bertahap ya. Ini kita naikkan lagi 0,5. Setelah carport yang naik yang lebih tinggi lagi yaitu adalah ini. Apa ini? Ini adalah teras.
0,05 juga. Ini cukup nih. Jangan terlalu tinggi nanti nyandung ke sandung. Saya kira sudah cukup lah. Dengan tanah juga cukup tinggi. Jadi kalau air tergenang di sini tidak langsung masuk ke teras. Ini. Lalu semuanya kita tinggikan. Nah, ini kan sudah ada kelihatan beda tingginya ini. Beda tingginya ya. Ini masih lantai nih kita. Oke, teras kita kasih apa? Kita kasih keramik dulu supaya ini menandakan sudah selesai. Pakai apa ya? Pakai kanvas saja boleh. Nah, ini selera lah. Atau kalau yang rumahnya kayak di desa-desa itu sekarang sukanya pakai apa? Pakai yang motif kayu, ya silahkan. Ini termasuk ranah arsitektur ya. Jadi kalian diberi kebebasan untuk menentukan ini. Nah, ini. Oke. Nah, sudah jadi. Jadi teras depan belakang sudah kita bangun. Nah, lalu untuk kamar mandi ini kan sudah harus sama ketinggiannya dengan teras. Jadi dia kan lebih rendah dari lantai utama. Jadi ini sudah bisa kita kasih keramik. Nah, mau pakai keramik apa gitu ya. Mau disamakan dengan garasi juga boleh. Karena kamar mandi modern itu kan sekarang modelnya kan begini. Ya, kayak di hotel-hotel itu. Boleh gitu ya. Sudah berapa juta ini kita bangun ini. Nah, ini sudah lumayan jadi. Lalu terakhir kita elevasi lantainya, kita akan meninggikan elevasi lantai ini. Jadi biasanya jarak lantai utama dengan lantai kamar mandi atau teras itu biasanya 2 cm. Jadi ini kita akan naikkan 2 cm. 0,02. 2 cm saja. 2 cm saja. Kamar juga. Ingat, kamar mandi tidak. Ya, kamar mandi tidak. Karena kamar mandi sudah ikut dengan Nah, lalu kita masukkan keramiknya. Nah, karena tadi ini pakai ini, kita kasih warna beda. Ya, ini misalkan. Ya. Oke, sini sudah untuk lantai-lantainya sudah oke. Ya. Jadi kalian inilah fungsi apa elevasi lantai ya. Jadi ini kan sudah kelihatan ini ketinggiannya berapa gitu ya. Ini kelihatan dari depan itu juga nanti kalau ditambah jalan, nah itu nanti sudah kelihatan apa? Kelihatan rumahnya udah gagah, udah kelihatan dari atas tuh agak tinggi. Oke, sekarang kita akan mulai membangun temboknya. Ini akan kita tinggikan. Ya, awalnya ketinggian setinggi lantai dulu. Oke, ini temboknya sudah ada. Yang bagian tembok luar juga silahkan ditinggikan. Tembok luar ya. Nah, ini kenapa saya kasih batas itu tadi yang saya sampaikan bahwa tembok pembatas itu berbeda ketinggiannya dengan tembok bangunan rumah. Makanya saya bedakan. Nah, ini kasih pembeda. Oke. Oke. Nah, kalau depan mau dikasih pembatas boleh. Ini setebal tembok rumah juga 0,15. Kita pakai arsiran beton konkret ya, konkret yang polish konkret new, yang beton halus. Nah, ini beton halus. Lalu kita
ya sudah mulai, tinggal nanti memberikan sentuhan-sentuhan tanaman-tanaman gitu ya. Nanti kita akan buat. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita akan menaikkan tembok ini. Kita akan naikkan temboknya. Dinaikkan tinggi rumah itu 3,5. Tinggi. Ini sudah dengan plafon ini, sudah kelihatan tinggi. Nah, ini. Ya. Lalu untuk tinggi tembok belakang itu cukup 2. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa harus ada pembatas? Karena ada pembeda. Ada pembedanya. Oke, ini. Terus yang tembok depan itu kalau perumahan itu biasanya tingginya itu malah kalau di BSB itu tingginya hanya 1 meter kalau tidak salah. Kita buat 1 meter aja supaya nanti bisa bersosialisasi dengan tetangganya. Ini juga sama. Nah, ini tingginya saya samakan dengan ini. Tik, diselang. Udah jadi. Oke, ya. Kalau depan mau dikasih apa itu? Ini mau ditonjolkan, boleh tonjolkan begini. Biasanya 0,5. Ini juga sama. Ini kebebasan, boleh dipakai, boleh enggak gitu ya. Oke, ini. Ya. Oke. Nah, ini. Ini terus nanti akan oh ini ada pintu ya, pintu untuk dapur ya. Kalau untuk dapur pintu biasanya tetap harus kita kasih apa ini? Lantai. Kita kasih lantai ini supaya ketinggian lantainya sama dengan teras. Ya. Supaya tidak kotor. Oke, kalau sudah kita akan membuat pintu dan jendela. Ini saya grup dulu. Ini tolong bapaknya tolong geser sebentar, mengganggu saja ini. Nah, sengaja. Oke, diblok semua. Setelah itu klik kanan, make group. Nah, dibuat grup. Ini supaya ini tidak terjadi kesalahan editing atau terhapus secara tidak sengaja. Kalau ngedit berarti harus double klik dulu. Double klik dulu. Ngedit. Ini tinggi pintu itu kan 2,1 ya. 2,1. Nah, 2,1 ini. Lalu sisanya kita hubungkan. Nah, ini sebagai pintu dapur. Nah, pintu dapur ini sepertinya tidak perlu dikasih pintu. Atau mau dikasih pintu juga boleh. Ya, nanti ini ukurannya 2,1 kali berapa tadi? Ini ukurannya 1 kali 2,1. Nah, oke.
1 kali 2,1. Ini kita copy dulu. Langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan terasnya dulu. Ini ya pintunya tadi ya. Pintunya tadi. Oke, ini. Ini adalah pintu. Nah, kalau kita ingin membuat kusen, berarti kusen itu kan dia melebar ke arah luar, bukan ke arah dalam. Jadi kita pakai ini, offset namanya, offset. Yang diklik hanya tiang sama ambang. Yang bawah tidak usah. Iya. Kukik gini. Ya. Ketebalannya UPVC maupun kayu sebenarnya kita pakai 0,8 berapa ya? Sebentar, ini bagian luar ya. Oh, berarti ke dalam, sorry. 0,05. 0,08. Pak, maaf Pak. Ya. Itu tadi tingginya itu berapa tadi ya Pak ya? Kelewat. Tinggi ini itu 2,1. Ya. 2,1 ya Pak. 2,1. Terus yang lebar sini itu 1. Ini berlaku universal untuk pintu utama ya. Pintu utama itu untuk pintu depan, pintu kamar, pintu dapur, pintu belakang. Kalau pintu kamar mandi berbeda. Nah, ini kita sedang kerjakan itu pintu utama dulu. Ini ukurannya kan? Oke Pak. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kan kusennya sudah nih. Ini kita double klik, terus kita pindah. Kita copy dulu. Nah, ini kita copy dulu. Ini untuk apa? Untuk pintu. Nah, tebal pintu itu 0,04. Nah, ini 4 cm tebalnya. Ini tebalnya 4 cm. 4 cm ya. Nah, ini mau dikasih ornamen apa gitu bebas silahkan. Kalau saya biasanya umumnya itu standar pakai offset, ditarik ke sini itu 0,1. Terus ditarik lagi. Ini perubahan standar ya. 0,02. Nah, supaya kelihatan ada apa? Ada ornamennya. Nah, ini dicekungkan, dicekung begitu. Nah, ini dicekungkan ya. Cekungkan 0,01. Supaya kelihatan ada panelnya ini. Yang bagian belakang juga pakai offset 0,1. Ini tidak wajib ya, tapi ini model pintu silakan kalian adopsi sesuai kreativitas masing-masing. Nah, ini kan hanya saran begitu, model. Saran model. Ya, seperti ini. Setelah itu kita grup. Nah, kita mau kasih ornamen warna apa, dikasih warna coklat atau model kayu boleh. Itu kreativitas masing-masing. Nah, seperti ini boleh. Nah, ini kayu ini kan skalanya masih besar. Nah, ini kalau mau edit jadi ini diklik edit ya. Kalau kurang gelap warnanya digelapkan sedikit juga bisa. Nah, ini skalanya biasanya saya pakai 1 atau 1 kalau kurang berarti 0,5. Nah, 0,5. Ini kelihatan atau 1 aja cukup deh.
Ini kan sudah kelihatan agak halus nih. Oke, ini. Nah, ini kalau warnanya terlalu monoton ya, nah ini biasanya kita ganti yang warna agak cerah. Oke, seperti ini. Ini pintu kita sudah jadi, tinggal memberi handle ya. Kita mau handle pintu. Tapi kalau mau dikasih ornamen lagi ya boleh. Misalkan dikasih ornamen lagi itu seperti ini. Biasanya rumah-rumah minimalis itu kan dikasih apa itu? Dikasih kaca gitu, dilubangi kaca gitu. Silahkan kalau mau dilubangi. Nah, ini kalau mau dilubangi terus di tengahnya dikasih kaca boleh. Nah, terima kasih Winda. Nah, seperti ini tinggal memberi handle. Handle. Nah, handle ini kita coba buka ini aja. Kalau yang belum ada nanti bisa pakai handle pintu anu ya. Saya biasanya copy aja. Nih. Oke, sekarang kita tentukan. Nah, handle itu ini misal tengahnya di sini ya. Ini kan tengahnya. Ini kita cari tengahnya di mana? Tengahnya di sini. Oke. Kita naikkan.
Oke. Nah, ini pintunya sudah jadi nih pintunya. Sekarang kita kembali ke kusen. Kusen kita hapus yang tengah karena pintunya sudah ada. Nah, sekarang kita tebalkan. Tebalnya itu 0,12. Nah, ini tebal pintu. Tebal kusen, sorry. Tebal kusen. Nah, ini tebal kusen. Ini ukurannya sudah dicatat ya tadi ya. Saya hapus. Oke. Terus kita akan memasukkan beberapa jenis pintu. Ini saya grup dulu. Terus pintunya warnanya saya buat putih kayak UPVC. Silakan berkreasi ya, mau pakai yang warna apa gitu ya, pakai snow aja, snow. Oke, saya akan buat beberapa tipe pintu. Tipe pintu yang pertama itu pintu yang arah bukaannya ke dalam. Kalau pintu arah bukaan ke dalam, maka dia letak daun pintunya itu di sini. Nah, ini kalau kita ini untuk pintu depan cocok, bukaannya ke dalam. Kalau nanti bukaannya ke arah luar, berarti harus di sini. Perletakannya itu di sini. Jadi beda ya. Kalau yang ini kelihatan ada celahnya ini berarti pintunya bukanya ke arah dalam, ke sana, ke sana. Tapi kalau ini ya, ini bukanya ke arah luar. Nah, nanti tergantung dari gambar yang tadi itu dia posisinya kemana. Nah, ini ada yang pintu buka keluar, ya, ada pintu yang buka ke dalam. Itu nanti yang mana yang akan kita pakai gitu. Terus ini ada jendela, jendelanya modelnya jendela satu. Ini jendela satu ya. Nah, lalu kita akan gambar jendelanya. Nah. Permisi Pak. Ya. Itu kan Pak biasanya kusen itu ada pembatasnya Pak, supaya kalau dibuka dia nggak langsung bolong keluar kayak gitu Pak. Oke. Ini kan saya gambar tidak detail. Kalau mau detail ya bisa. Caranya begini. Nah, yang dimaksud Gideon itu kan ini. Ini setebal pintu ya, setebal pintu. Ini setebal daun pintu 0,4. Ya. Yang dimaksud Gideon tuh ini. Lalu ini ada penekanan tebal sedikit. Nah, ini toh yang maksud Gideon. Supaya ini masuk. Iya Pak. Kalau mau detail digambar seperti ini boleh silakan. Ya, silakan. Yang penting kan kita tahu fungsinya gitu ya. Tapi kalau itu misalkan
eh, kalian mungkin agak kesulitan karena ini kan detail banget ini. Ini kalau dibuka detail sekali ini, detail sekali. Nah, detail sekali. Ini detail. Silakan kalau mau digambar. Yang penting ukuran pintunya itu jelas. Ukuran pintunya jelas. Nah, sekarang kita buka lagi gambar yang tadi. Perletakannya terletak di mana? Nah, di sini. Pintu di sini, terus yang di sini. Ya. Ini arah bukaannya ke dalam, tetapi handle-nya berada di sebelah kiri. Yang ini buka ke dalam, handle-nya sebelah kanan. Berarti kita harus punya beberapa jenis pintu. Nah, sebenarnya tinggal diotak-atik aja sebenarnya. Dan kita copy yang ini. Kita copy yang ini. Terus ini di di flip along. Coba green direction. Bukan. Right direction. Right direction. Ini tinggal dibalik aja. Oke. Ini ya letaknya di sini. Letaknya di sini. Kita akan melubanginya. Tadi ukuran pintunya adalah lebar tadi berapa? 1 ya kalau tidak salah. 1, tingginya 2,1. Nah, ini. Ya, seperti ini terus kita lubangi. Oh, sorry. Ini kan satu grup ya, harus dibuka dulu grupnya. Ya, lupa saya. Ini 1. Ini 2,1. Lalu nah ini loh tadi yang saya katakan beda tinggi lantai. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah jelas beda tinggi lantai. Nah, ya kan? Beda tinggi lantai. Oke, sekarang kita masukkan pintunya. Pintunya ini kita blok semua, kita copy, kita masuk ke rumah, kita paste, ya, kita letakkan di sini dulu. Nah, lalu ini kita pojok ini kita masukkan ke sana. Pas, pasti pas, gitu ya. Nah, kalau di rumah itu kan kelihatan lebih cantik. Biasanya di sini tuh ada semacam celah begitu, celah pintu. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam 0,01. Nah, ini supaya kelihatan lebih cantik. Nah, ini kan lebih cantik. Nah, itu. Oke, itu ya caranya. Nah, supaya lebih mudah itu rumahnya harus kita cat dulu memang. Misalkan saya ingin ngecat rumah bagian luar itu abu-abu, ya. Abu-abu itu light gray. Nah, ini bagian luar kita cat dulu abu-abu. Khusus yang luar ya, yang luar, yang dalam beda. Terus yang bagian pagar itu yang grey, dark grey. Ini agak gelap perpaduannya itu. Bagian luar, nah ini biasanya pakai cat pelapis, no drop, jadi warnanya agak gelap. Khusus yang bagian luar-luar ini tetap pakai ini. Ya, terus tadi pakai light gray ya, yang ini, yang eksterior.
Lalu yang 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 dalam saya pakai white smoke gitu misalnya. Nah, ini supaya ada pembeda. Koneksinya masih jelas ya Pak Lili ya? Masih Pak, lancar. Oke. Ya, kadang-kala yang terlewat tuh seperti ini. Nah, ini kadang-kala lupa ngecat. Nah, kalian kan sudah praktek ngecat, jadinya sudah hafal gitu ya. Sela-sela mana. Terutama yang pernah dinas di Wologito ini pasti sudah jelas. Nah, ini sudah kena cat semua. Sudah kena cat semua. Nah, sekarang kita akan membuat yang pintu yang di sebelah sini. Nah, kita ingat ya ukurannya tadi adalah ini 1 ya kan 1 terus ke atas 2,1. Oke, nah lalu kita dorong wush sampai ini dash. Jadi jangan khawatir kalian temboknya sudah terbangun dulu, nanti melubanginya gimana Pak? Melubanginya gampang menggunakan pool itu bisa. Ya, terus ini. Lalu kita masukkan pintunya tadi, yang ini, ya, di blok semua, copy. Lalu kita masuk ke sini, paste. Nah, ini kita coba masukkan ke sini. Ya, pas. Kita dorong sedikit ke belakang 0,01 supaya ada apa? Ventilasi ya. Sip, ini sudah jadi. Oke, ini sementara untuk elevasi dan pembuatan kusen. Nah, habis ini silakan kalian akan coba dulu ya sampai pukul 11. Kalau laptopnya satu ya mungkin bisa digunakan untuk 2 orang dulu atau berapa gitu ya. Sambil kalian mengeksplorasi gitu ya. Coba buat denah dulu gitu ya. Sambil pertemuan yang selanjutnya kita nanti akan apa ya? Akan workshop lagi. Sambil Pak Daniel juga melengkapi pintu-pintu yang ada di sini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan pintu, terus melubangi dinding, membuat elevasi denah. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Maaf Pak, ini Pak. Itu Ya. kalau yang untuk kamar mandi itu pintunya itu lebarnya 0,9 Pak atau Kamar mandi ya. Oke, habis ini saya akan buat yang kamar mandi. Oke, terima kasih tadi terlewat yang kamar mandi ya. Oke. Bentar. Oke, kamar mandi. Kamar mandi itu ukurannya apa di sini ya? Lebar itu 0,7. Lebar 0,7, tingginya itu 2. Tingginya 2. Tidur. Nah, warnanya biru nih.
tingginya 2. 0,7. Oke, dicatat dan juga yang lain. Nah, ini 2 ya. Ini lubangnya yang nanti akan kita lubangi di mana? Di tembok loh ya. Berarti kusennya itu nanti menjorok ke dalam, Nah, kita pilih ini tiga garis ini ambang dan tiang. Kita offset. Terus kusennya itu dia biasanya lebih kecil 0,05 tebalnya. Ya, terus ini pintunya seperti biasa kita keluarkan dulu. Ini 0,04 juga. Terus ini mau dibuat ornamen lain juga boleh. Sama kayak saya tadi ya. Karena pintu ini kan biasanya terbuatnya dari PVC atau UPVC. Oke, ini sudah ada nih. Lalu kita grup. Pintunya kita grup. Ini setiap kali komponen seperti daun pintu kusen itu harus digrup ya. Karena kalau tidak digrup nanti kalau kalian geser-geser itu salah-salah bisa apa? Dia bisa bisa ngelim dengan tembok. Jadi kalau salah sudah terlanjur ditempel gitu kalau terjadi kesalahan ya. Ini kalau digeser itu jadinya nanti temboknya ikut ketarik. Jadi kayak nempel gitu. Makanya tapi kalau sudah digrup seperti ini kan antara tembok dengan kusen itu kan sudah 2 komponen berbeda. Jadi tidak ada masalah gitu. Bisa bongkar pasang. Fungsinya itu. Oke, terus kita ini grup ya lah, lupa saya. Oke, ini grup. Ya, ini dia. Terus kita kasih warna. Snow. Kita putihkan sedikit. Ya, sip. Nah, ini untuk kamar mandi lah sudah siap gitu ya. Terus ini kita kerjakan kusennya sama ke dalam 0,1. 1 cukup nih. Ukurannya sudah ya. Terus ini kita grup. Terus kita warnanya tadi snow ya. Terus kita masukkan daun pintunya. Oke, ini dan tadi ya, terima kasih sudah diingatkan. Tadi karena kamar mandinya arahnya di sini ya. Sekarang kita kamar mandi tadi arahnya tempatnya di mana? Oh, di pojok bagian sini, mengarah ke dalam. Oke. Nah, ini berarti ini kamar mandinya ini. Kamar mandi tadi ukurannya tingginya 2.
lebarnya 0,7. Oke, setelah itu kita dorong keluar. Oh, sorry. Ini saya cut dulu ya. Saya sering lupa kalau ini tuh rumahnya sudah di grup ya. Nah, lalu kita tendang keluar. Nah, ini dia. Nah, ini ada batas kamar mandi toh. Nah, ini batas ketinggian supaya kalau kalian mandi airnya tidak mengalir ke ruang lantai utama. Oke, sekarang kita masukkan pintunya. Oke, lalu ini kita masukkan sedikit. Iya. Iya, sip. Oke, nah ini kamar mandi sudah kelihatan toh kamar mandinya. Nanti tinggal kita kasih ornamen-ornamen apa kamar mandi seperti kloset, ya, wastafel dan sebagainya. Itu ada semua, itu. Nah, oke. Sekarang kalian bisa mencoba ini membuat denahnya minimal elevasi denah dulu lah. Bisa enggak kira-kira? Laptopnya bisa digunakan bergantian atau diskusi dulu dengan anggota kelompok dengan beberapa teman yang lain boleh. Gimana? Sulitan enggak kira-kira? Mungkin itu Pak, ini kalau yang di aspal sih nanti ganti-gantian Pak. Enggak apa-apa. Artinya begini, contoh ya. Misal Daniel dulu. Tapi teman-teman yang lain tuh yang di sebelahnya tadi itu membantu gitu loh, membantu. Oh, tadi ukurannya itu sekian. Nah, nanti kalau sudah kamu kasih kesempatan yang lain, tapi bukan untuk mengcopy loh ya. Nah, kalau mengcopy itu Pak Daniel sama Pak Lili ya juga enggak tahu. Tetapi yang rugi nanti kalian sendiri. Artinya apa? Yang mengcopy ini kan tidak tahu prosesnya dari awal gitu loh. Jadi kalau nanti magang atau nanti kerja di konsultan perencana ya akhirnya aduh saya kemarin ngopi Pak gitu jadi enggak buat sendiri jadi awalnya nih saya kurang paham. Nah, jadinya begitu gitu. Nah, saya yang saya inginkan itu yang kami inginkan itu misal ya tadi Daniel mengerjakan dulu nih 30 menit pertama gitu atau 15 menit pertama. Setelah itu ganti file. Ya. Jangan di copy, ganti file baru. Entah yang meneruskan Zaki atau siapa gitu. Nah, itu akan lebih membantu dan kalau semuanya pasti akan bisa dan tolong yang sudah bisa itu ya kalau ada teman yang memang agak kurang itu sabar gitu ya. Ojo terus miso-miso gitu. Oh, ini dikandani wangel ini bla 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 bla. Nah, akhirnya ya memang jadi apa tutor itu memang tidak gampang, harus sabar gitu ya. Kayak Pak Lili itu sabar. Saya sih rada sabar. Ya Pak Lili. Iya Dan, bisa dilakukan enggak kira-kira? Ini kan ada 4 laptop itu. Nah, cobalah diatur tuh. Itu jejer-jejer gitu di anu. Nah, WA kita on. Saya kan udah ujian Pak Fendi itu. WA grup itu kita pakai untuk workshop gitu loh. Kalian foto lah. Foto orang sama layarnya itu. Konsultasi di situ. Ini langkah kita selanjutnya bagaimana Pak? Nanti kita remote
dari sekolah. Bisa dilakukan enggak kira-kira yang Putri sama Putra? Ini masih ada sisa waktu 1 jam lumayan ini. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya, ini ya. Bisa, Pak. Minimal buat inilah elevasi ini dulu. Ya, elevasi ini dulu. Ukuran sesuai dengan. Nah, oke. Ya, itu. Pak Lili mungkin ada yang ditambahkan? Silakan. Monggo Pak Lili. Sampun Pak, biar anak-anak saya sambil mulai mengerjakan dulu. Langsung mengerjakan ya. Kalau Oke. kan ya, Iya. dipresentasikan. Oke, gitu ya. Meet kita tutup. Sebelumnya kita foto dulu. Sebelum kita tutup. Buka kameranya supaya cantik dan gantengnya kelihatan. Yes. Ardi malah belum foto sudah live dulu. Ayo foto dulu. Oke, 3, 2, 1. Enggak mau dibuka ya. Oke, silakan. Habis ini kita akan tutup mic-nya supaya kuota kalian lebih hemat. Terus minta tolong ya Daniel dan Leti yang di Asrama Putra dan Putri, nanti ketika workshop tolong saya didokumentasikan fotonya. Terus kirim ke kami. Bisa ya Daniel sama Leti? Bisa, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Saya tutup. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Daniel. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati.